Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kami Sobat Koperasi semuanya. Salam semangat. Kita saat sekarang akan mengadakan ngobrol-ngobrol santai dengan para pengurus dari Koperasi Firdaus Berkah Bersama. Mau tahu tentang koperasi ini lebih lanjut? Kita lihat dulu VT-nya yang satu ini. KSPPS Al-Firdaus Berkah Bersama beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Gang 4, nomor 37, RT 07 Samarinda. Dengan prinsip usaha untuk simpan pinjam dan pembiayaan syariah, para pengurusnya ingin sekali bisa sukses bersama anggotanya supaya bisa sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu lebih lengkap soal mereka? Yuk disimak obrolan kami berikut ini. Oke, sudah lihat ya VT tentang KSPPS Firdaus Berkah Bersama. Yang kali ini kita sudah kehadiran dengan dua orang pengurus yang sudah mewakili untuk bersama-sama dengan kita semua di sini untuk berdiskusi. Oh, berat banget kalau berdiskusi. Ngobrol-ngobrol santai nih, dan kali ini kita sapa dulu untuk yang pertama. Saya ingin menyapa Pak Haji Agus Setiawan selaku bendahara dari KSPPS Firdaus Berkah Bersama. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga nggak lupa ada Mbak Ira Muhajirah selaku manajer dari KSPPS Firdaus Berkah Bersama. Assalamualaikum Mbak Ira. Waalaikumsalam Mbak Maya. Iya, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sedikit sehat. Oh, sedikit sehat, tapi tetap semangat ya Mbak ya. Tetap jaga kesehatan, dan kita harus sadar sekali kalau di masa pandemi ini insya Allah kita harus memperbanyak suplemen supaya tetap sehat. Betul, begitu saja, dan kita akan terus berusaha untuk bisa tetap fokus melewati pandemi ini dengan baik gitu. Oke deh, kita langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol soal KSPPS Firdaus Berkah Bersama. Boleh Pak Agus dulu ceritakan tentang sejarah awal berdirinya nih soal koperasi ini Pak, gimana? Sejarah awal berdirinya berarti tahun 2006. Waktu itu kita ada kerjasama, tawaran kerjasama dari Bank Bukopin untuk membuat sebuah lembaga keuangan mikro namanya Swamitra. Nah, berjalan sampai 4 tahun ya, 2010. Kemudian tahun 2010 kita memutuskan keluar dari Bank Bukopin, bekerjasama dan berdiri sendiri. Dengan alasan karena tidak ada SDM yang menangani masalah syariah gitu. Jadi kita berjalan dengan modal waktu itu dikembalikan modal setor 300 juta dari Bank Bukopin. Kita di bulan Februari 2010, alhamdulillah dengan sekarang sudah hampir 11 tahun, jalan 12, kita sudah menjalani dengan diri sendiri, dengan badan hukum sendiri. Jadi ini karena prinsip dasarnya Bapak dan kawan-kawan yang tergabung dalam Firdaus ini ingin fokus di syariahnya ya Pak ya? Iya. Oh ya, jadi yang sekarang sudah berjalan dari awal sampai dengan sekarang tetap dengan konsep syariah? Konsep syariah, cuma waktu itu kita masih pakai nama casing KSU. Di tahun 2021 kemarin kita mengadakan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS. Karena dapat sorotan lebih baik pihak luarnya KSU tapi dalamnya sudah syariah, makanya kita di bulan April ya, di bulan April 2001 kita menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dulu KSU, kemudian sebuah usaha, ditambah dengan 3 nama di belakang, koperasi syariah dan simpan pinjam dan pembiayaan syariah, Firdaus Berkah Bersama. Dan itu adalah bidang-bidang yang ada di koperasi ini ya Pak ya? Dan tentunya satu basicnya adalah syariah, gitu ya. Oke Mbak Ira, selaku manajer nih, kalau boleh tahu Firdaus Berkah Bersama nih namanya berasal dari mana nih? Ya, makasih Mbak Maya.
awal kita itu diminta untuk perubahan itu diminta 3 suku kata, yaitu Firdaus memang dasar nama kami di awal. Firdaus yang sama-sama kita ketahui itu artinya surga tertinggi, yang kita harapkan kita juga meraihnya itu. Terus berkah artinya kita bertambah bisa juga dalam kategori SAU-nya bertambah, anggotanya yang bertambah, pokoknya semuanya lah yang berkah, mendapatkan keberkahan bersama ya semua anggota. Jadi Firdaus Berkah Bersama ya nama yang memang kita harapkan untuk semua anggota. Dan juga tujuan akhir kehidupan kita, selain kita bekerja mencari pahala, tujuan akhirnya kita masuk ke dalam surga. Jadi kayaknya memang nama itu basicnya doa yang tertinggi yang diharapkan supaya koperasi ini bisa sama-sama menuju kebaikan karena prinsip dasar syariah tadi ya Pak ya, dan juga semua bisa mencapai goalnya nanti ya di akhirat nanti ya, subhanallah. Ya mudah-mudahan tercapai. Dan yang jelas Mbak Ira nih, kalau program-program kegiatan apa aja sih yang jadi unggulan nih di koperasi ini? Program unggulan kami banyak Pak. Ada yang setiap minggu, setiap minggu itu kita rutin mengadakan Jumat Berkah. Jumat Berkah sasarannya ya selain kita memberikan nasi kotak, diberikan kepada jemaah sholat Jumat atau ke rumah tahfiz, terus ke kaum duafa, dan masih banyak lagi. Terus juga program lainnya juga banyak program untuk karyawan pun ada. Kita kalau untuk setiap tahunnya itu mengadakan jalan-jalan keluar kota. Umroh juga. Untuk ibadahnya semua karyawan itu kita umrohkan 1 tahun 2 orang. Kalau tahun lalu nih apa nih yang jadi yang luar biasanya? Apa nih? Ya tadi juga mungkin program yang saya itu seperti kurban juga ada ya. Sebenarnya banyak. Kalau yang tahun lalu mungkin karena kendala masih COVID. Kalau untuk kayak ibadah umroh itu kita tiadakan dulu, memang ditutup kan, tidak ada itu. Kalau yang lain-lainnya walaupun dalam keadaan pandemi kita tetap menjalankan seperti Jumat Berkah itu masih rutin. Pemberian THR, pembagian sembako, dan sebagainya masih banyak. Ini kayaknya luar biasa nih ya. jadi menarik minat nih. Nah Pak Agus boleh nih ceritain atau mungkin kasih gambaran syarat-syaratnya jadi anggota apa nih Pak? Apa memang terbuka secara umum atau bagaimana Pak? Silakan. Terbuka secara umum. Untuk simpanan wajib itu 100.000 ya, simpanan pokok. Simpanan pokok ya. Pokoknya 100.000. Simpanan wajibnya itu ada yang 50, ada 100. Apalagi kalau yang sifatnya peminjam itu kita diwajibkan kalau pinjaman 100 juta itu 100.000 per bulan. Kalau pinjamnya 50 juta ya 50.000. Kalau 10 juta 10.000. Itu jadi diwajibkan setiap bulannya untuk ikut dibarengi dengan setoran. Supaya kita juga menambah modal ini kita, simpanan wajib. Ini terbuka secara umum Pak? Tidak ada syarat khusus yang seperti apa ditetapkan di KSPPS Firdaus ini Pak? Tidak ada. Cuma kalau peminjam kita diharuskan jadi anggota ya. Jadi ini lebih banyak bergerak di simpan pinjamnya kah Mbak? Atau memang ada bidang usaha lain yang memang dominan juga? Kami masih di simpan pinjamnya aja, nggak ada program lain sih. Simpan pinjam pun juga sudah kadang-kadang sampai overload lah. Kadang-kadang kita nggak perlu nyari nasabah, dalam artian nasabah yang datangin kami. Kalau mungkin di tempat-tempat lain mereka bagi brosur, pasar-pasar, ekspansi kemana-mana. Kalau kami ini kebanyakan dari rekomendasi dari mulut ke mulut, ya mereka bilang di situ pinjam, mungkin persatuan lebih fleksibel. Ya akhirnya memang anggota kami semakin bertambah terus. Jadi apa nih kiat-kiat pengurus nih Pak supaya pertama yang mempertahankan para anggota ya, supaya tetap solid ya Pak ya, terus juga continue untuk bayar iuran dan lain-lain. Apa nih Pak kiat-kiat pengurus untuk bisa mempertahankan keberlangsungan koperasi ini Pak? Ya, pertama kita sering koordinasi dan paling utama kita menjaga amanah. Karena salah satu kunci daripada kuatnya koperasi adalah kepada pengurusnya. Kalau pengurusnya tidak amanah, misalkan uang nasabah dilarikan kemana gitu, itu akan menjadi sebuah malapetaka buat anggotanya nanti. Karena banyak anggota koperasi yang sudah bagus tiba-tiba tutup hanya karena oleh ulah pengurusnya gitu, tidak amanah. Banyak uang-uang yang harusnya menjadi kembalikan kepada anggota itu dipakai untuk grupnya sendiri. Kita yang kita jaga gitu. Kita jangan sampai pengurus kita atau pengawas kita menggunakan kepada grup sendiri gitu. Tetap kembalikan kepada anggotanya. Ini anggota udah berapa Pak?
di KSPPS ini? 322 ya untuk tahun kemarin. Itu yang aktif, Mbak. Iya. Jadi kalau yang aktif tuh rata-rata kenapa, Mbak, kendalanya mereka nih? Gini, biasanya mereka itu kalau yang aktif dia sudah tidak minjem lagi. Iya. Akhirnya tidak menyetor simpanan wajib. Oh, baik. Ada juga yang karena meninggal. Oke. Apalagi yang tahun kemarin anggota kami banyak yang karena meninggal itu. Masya Allah. Karena COVID itu ada beberapa. Kebijakannya gimana, Mbak, kalau mereka ada pinjaman? Alhamdulillah kalau misalkan kami setiap peminjam kita ada pakai asuransi di cover oleh asuransi. Ada ya? Kita kerjasama dengan asuransi namanya Ashiki. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Jadi aman. Dalam artian kalaupun itu misalkan anggota kita meninggal, ada yang mengcover, yaitu pihak asuransi yang akan mengganti seluruh pinjamannya. Jadi tidak membebani juga, Mbak, ya, anggota keluarga ya. Kalau ada kelebihan sisa pembayarannya itu kita kembalikan ke ahli waris. Oh, oke. Wow. Jadi ini luar biasa nih. Kayaknya yang dengar segala informasi soal KSPPS Firdaus Berkah Bersama. Nah, ini filosofinya dalam banget ya. Jadi kalau misalnya mau sukses secara prinsip syariah dan juga ingin maju bersama koperasi, ini bisa jadi salah satu pilihan untuk teman-teman bisa bergabung ya. Mbak Ira, mungkin bisa nih kasih gambaran keuntungannya jadi anggota koperasi apa sih, Mbak? Ya, banyak keuntungannya. Tadi baru saja kan kita melaksanakan RAT. Oh iya, betul. Keuntungannya ya pasti setiap akhir tahun mereka mendapatkan haknya, mendapatkan SAU sisa usaha. Betul. Terus sekali. kalaupun ada program-program lagi yang lainnya mereka akan dilibatkan. Iya. Nah, insya Allah tujuan kita kan mau mensejahterakan anggota karena dari anggota untuk anggota. Wow, ini dia yang secara prinsip dasarnya kita harus benar-benar tahu dan juga paham kalau memang koperasi itu adalah satu lembaga ya, Mbak ya, yang berdasarkan usaha bersama dan tentunya berasaskan gotong royong untuk bisa juga sejahtera bersama-sama. Nah, sobat koperasi semua, kita sudah berbicara dengan dua orang pengurus dari KSPPS Firdaus Berkah Bersama, dan kali ini saya senang sekali menyambut kehadiran dari Bu Vivi. Halo Bu Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maaf suaranya agak keras, jadi teman-teman koperasi bisa dengar nih. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu baik ya, Mbak. Amin. Jadi Ibu, kami menyambut kehadiran Ibu di sini karena kami sudah ngobrol-ngobrol dengan para pengurus dari KSPPS Firdaus Berkah Bersama yang kali ini setelah mereka mengadakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku 2021 ini, Ibu juga berkesempatan hadir ya untuk juga mengikuti RAT itu. Gimana, Bu, tanggapan Ibu soal koperasi ini, Bu? Silahkan. Koperasi Firdaus sepanjang yang kami tahu dan selama ini telah kami bina, koperasi yang sangat konsisten untuk melaksanakan RAT dan paling rajin berkonsultasi di dinas koperasi. Cukup bangga dan mengapresiasi koperasi Firdaus karena terutama Mbak Ira dan Pak Agus sangat aktif dalam berkonsultasi sehingga kami bisa tahu progres koperasi mereka seperti apa, keberadaan anggota mereka seperti apa, dan komunikasi itulah yang sangat penting yang bisa kami jalin dengan mereka. Jadi memang Ibu Vivi ini kan selaku OPD pembina ya, Bu ya. Kali ini kita sudah ganti baju ya menjadi koperasi, dinas koperasi UMKM dan industri. Betul, dan tentunya sebagai OPD pembina ingin sekali koperasi-koperasi di Samarinda khususnya itu bisa maju dan menjadikan Firdaus ini menjadi salah satu panduan ya, Bu ya, atau artinya acuan, contoh juga buat koperasi yang lainnya gitu ya, Bu ya. Untuk koperasi simpan pinjam ya, untuk koperasi simpan pinjam benar. Jadi kalau misalnya Ibu melihat dari sejarahnya Firdaus ini, sejauh mana Ibu mengenal koperasi ini dari berdirinya, Bu? Firdaus berbadan hukum tahun 2006. Kebetulan saya masuk di 2018, tapi ketika kami runtun kembali sebelum menjadi koperasi syariah ya, Ira ya perjalanannya, itu emang seperti saya bilang tadi sangat intens berkomunikasi dengan dinas koperasi dan selalu melakukan rapat anggota tahunan. Ketika dimonitoring selalu ada keputusan ketika menyikapi satu masalah juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
termasuk perekrutmen anggota dan pemilihan pengurus. Mereka selalu mengikuti acuan yang ada pada regulasi yang berlaku. Oke. Jadi harapan Ibu untuk koperasi-koperasi ini pada umumnya, kita berbicara di luar Firdaus dulu Bu ya. Harapan Ibu untuk koperasi-koperasi yang sekarang nih terbilang aktif nih Bu ya. Apa nih yang Ibu harapkan untuk bisa mereka tetap konsisten mempertahankan kelangsungan koperasi mereka? Terutama untuk koperasi yang selama ini di Samarinda khususnya banyak yang tidak aktif, kami memohon agar tolong bisa kembali berusaha, kembali mengaktifkan koperasinya dengan menjaga anggotanya, dengan menjaga usahanya, agar pola itu terus ada sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi nasional pada umumnya. Itu yang kami kehendakin sebenarnya. Nah, untuk arah ke situ selama ini kami telah melakukan monitoring ke lapangan untuk paling tidak merehabilitasi. Apabila koperasi itu tidak bisa aktif, kami akan usulkan ke pembubaran. Tapi yang masih ada nyawanya lah ya, kami upayakan agar terus bisa eksis, paling tidak ada anggota dan usahanya itu. Biar bagaimanapun peningkatan ekonomi kan adanya koperasi seperti itu. Dan untuk koperasi simpan pinjam yang tercatat selama ini di Dinas Koperasi, beberapa koperasi izinnya kan tidak bisa berlaku karena sudah putus dan sekarang sudah ada OSS. Kami harapan kami agar bisa menerbitkan izin-izin tersebut dan memotivasi mereka untuk bisa membuat izin tersebut. Biasanya Bu, kendalanya yang paling sering dialami itu apa Bu? Membuat mereka tidak bisa aktif lagi? Banyak hal, banyak faktor. Biasanya faktor anggota yang tidak tahu kemana, faktor pengurus yang biasanya pengurus ya Mbak Ira yang tidak aktif, tidak bisa mengelola koperasinya sebagai penanggung jawab, banyak faktor. Atau tidak usaha mereka yang sudah tidak bisa berjalan. Mengenai pembiayaan, adanya kemacetan di antara anggota yang tidak membayar simpanan wajib simpanan pokok sehingga tidak bisa ada perputaran modal di antara anggota tersebut. Memang kalau memang Mbak Ira nih selaku manajer, memang koperasi itu basicnya dari permodalan ya Mbak ya. Artinya kuncinya tuh kalau memang cash flow-nya lancar, ya semua bisa berjalan kan. Pinjaman bisa diberikan, mereka mengembalikan secara lancar. Akhirnya jasa itu bisa diolah lagi gitu Mbak ya. Kalau secara syariah nih ngomong soal, kan kadang-kadang kita memang salah persepsi tentang pinjaman tuh ada bunganya ya gitu. Yang ditekankan di syariah ini gimana Mbak supaya memang tetap aman, nyaman dan memang sesuai dengan syariat yang seharusnya? Makasih Mbak Mayang. Memang dasar kami berdiri ini adalah untuk menghindari riba. Riba itu kan artinya bertambah. Nah di kita menggunakan sudah akad-akad syariah, yaitu akad yang produk kita itu akad jual beli dan bagi hasil, murabahah dan mudarabah. Nah dari situ kita lebih tenang untuk untuk menawarkan ke anggota dalam artian apa kebutuhan dari anggota itu ada dua teknik yang kita lakukan. Bisa jadi kita yang membelanjakan barang ke anggota, itu kan lebih syariah kan, lebih jelas. Terus yang kedua bisa juga mereka menerima uangnya di kantor, tapi kita dampingi dengan pakai akad wakalah. Jadi memang kita jelaskan nanti di perjanjian itu ada margin, namanya margin. Margin yang diharapkan oleh koperasi, dan pada saat akad kita jelaskan dengan sebaik-baiknya. Artinya antara anggota dengan dari pihak kami pengelola itu sudah sama-sama ridho, ridho dengan kita sudah sepakat misalkan untuk pembelian motor harga 10 juta dengan dicicil ada penambahan margin itu 2 juta itu sudah sepakat. Nah itu adalah keuntungan koperasi. Itu sudah lepas dari riba insya Allah. Amin. Jadi memang Pak Agus kalau memang Bapak selaku bendahara ya. Jadi artinya semua komunikasi soal pinjaman dan lain-lain itu dengan Bapak ya. Kalau dibilang sepakat berarti menyampaikannya ke anggota untuk prinsip syariahnya ditekankannya seperti apa Pak? Dari awal kita Darul Akad sudah memberikan
kesepakatan dengan mereka bahwa ini akadnya jual beli atau misalkan bagi hasil. Jadi dari situ kita mengacu tidak lepas dari akad itu gitu. Kalaupun toh di kemudian hari terjadi kemacetan, kita review ulang gitu, tapi tetap mengacu kepada akad awal. Dan di kita tidak ada denda berjalan, tidak ada bunga berbunga. Jadi kalaupun toh sebenarnya jatuh tempo, sisa pokoknya itu sisa pokok yang dicicil. Ada lagi penambahan di belakang sesuai dengan perjanjian awal. Wah itu. Nah Bu Vivi, jadi kalau ngomong soal Firdaus nih udah oke banget lah Bu ya. Setahu Ibu ada berapa banyak Bu yang syariah di Samarinda Bu? Yang memang sudah berjalan seperti seharusnya? Sesuai data itu, tapi saya nggak tahu ya kalau empat ya, kayaknya 5. Oh jadi setahu Ibu memang ada 5 yang berprinsip dasar syariah sama seperti Firdaus. Oke, jadi kalau Ibu melihat yang lain apa memang masih abu-abu atau konvensionalnya masih bagaimana Bu? Gimana? Syariah dengan konvensional berbeda. Kalau syariah membutuhkan dewan pengawas syariah. Gitu. Jadi itu masing-masing kembali ke koperasinya, bagaimana mengelolanya, masing-masing seperti itu. Kalau syariah yang di Firdaus, karena seperti saya bilang tadi, adalah komunikasi kami penting ketika kami monitoring seperti apa pengelolaannya, seperti apa, RAT-nya dijaga, bertahan dengan itu berarti pengelolaannya sepanjang ini menurut kami ya benar. Konsisten ya Bu ya di syariah ya. Secara neraca, Mbak Ira ya, semua itu benar. Yang lain mungkin terhambat karena modal dan sebagainya. Itu yang kami ingin rehabilitasi agar mereka juga bisa mencontoh koperasi Firdaus. Baik. Terakhir nih pertanyaan buat Ibu Vivi sebagai OPD pembina nih Bu, kiat-kiatnya Bu ya, atau mungkin target Ibu deh untuk di tahun ini, apa yang mau Ibu tekankan dalam hal pembinaan koperasi di Samarinda? Yang pasti saya menginginkan koperasi yang selama ini tidak aktif kembali. Kami bisa mencari anggota yang masih ingin berkoperasi secara bersama-sama untuk tetap berkoperasi. Koperasi yang memang sudah tidak bisa aktif ya tidak apa-apa, karena kami mengetahui kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kedepannya sebagai pembina juga kami menginginkan adanya administrasi yang baik dalam perkoperasian, baik dari segi keanggotaannya, memiliki buku catatan anggota yang terkendala selama ini di lapangan itu, tertib administrasi mengenai simpanan wajib simpanan pokok yang tercatat di koperasinya, tertib administrasi mengenai pembuatan neraca yang dibuat pengurus, karena selama ini pengurus kesulitan untuk memberikan pertanggungjawaban. Itu yang konsentrasi untuk membina, mungkin melalui pelatihan-pelatihan yang ada, BIMTEK yang ada. Harapan kami seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya banyak BIMTEK dan pelatihan, mereka bisa terserap dengan baik ilmunya dan koperasi bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan. Semoga ya. Jadi selamat bekerja Ibu, selamat membina semua koperasi yang mudah-mudahan bisa lebih baik ya Bu ya untuk tahun 2022 ini dari OPD Pembina, dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Bu ya. Kita tahun ini hadir dengan nama itu dan semangat baru tentu saja. Mbak Ira terima kasih banyak, Pak Agus juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat semua, salam sehat semuanya. Terima kasih banyak untuk semua sobat koperasi yang sekarang punya kesempatan untuk bisa gabung sama talk show ringan kami. Talk show berat banget ya, ngobrol santai kami kali ini. Terima kasih banyak, salam sehat dan sampai jumpa. Salam semangat.